Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di sesi Vicon terakhir kita pada malam hari ini, yaitu Vicon keempat. Yang mana di Vicon kita keempat ini, kita akan membahas mengenai overview keseluruhan materi. Apabila ada Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Dan juga bagaimana tentang tugas kedua, yang tugas pertama adalah membuat objek sederhana sesuai dengan mapel masing-masing seperti itu. Dan yang kedua adalah membuat tutorial step by step yang direkam menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan kita pandu, yang memandu adalah Mas Milkum Sawir untuk penggunaan SOM atau Screencast-O-Matic sebagai media perekaman sebagai pengganti dari presentasi tersebut. Baik, untuk sesi Vicon pada malam hari ini yang sebagai moderator adalah Mas Arif dan sebagai pemateri adalah Mas Milkul Musawir. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arif sebagai moderator untuk segera membuka dan masuk kepada moderasi materi kita pada malam hari. Silakan Mas Arif, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Alvan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta pada 3D. Malam ini adalah malam terakhir untuk Viconnya. Sebelum Vicon dimulai, saya akan bacakan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang ada di Vicon malam ini. Ya, untuk tata tertib video conference, yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio Bapak Ibu. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Kemudian yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh atau di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan silakan menunjukkan nama di kolom chat. Penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi materi yang disampaikan oleh Mas Milkul, kemudian sesi tanya jawab nanti akan dijawab oleh Mas Milkul atau Pak Alvan. Begitu. Silakan lanjut kepada pemateri Mas Milkul. Ya, terima kasih Mas Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu pada sesi keempat Vicon visualisasi 3D kelompok 1 malam ini. Pada malam ini saya akan mereview bagaimana tentang tugas kedua yang akan Bapak Ibu kerjakan. Sebelumnya Bapak Ibu dapat melihat di MOC karena topik 10 untuk dengan tema pengumpulan tugas telah dibuka. Pada pengumpulan tugas, di sini terdapat video bagaimana cara mengekspor sampai mengupload tugas pertama Bapak Ibu, yaitu file objek sederhana sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang diampu, serta bagaimana agar semua aset dapat muncul di Sketchfab. Sebelum saya masuk di tugas 2, saya akan mereview lagi untuk yang tugas pertama. Sebelumnya, Bapak Ibu dalam mengumpulkan tugas pertama, sebelum diupload ke Sketchfab, alangkah baiknya terlebih dahulu Bapak Ibu mengekspor file-file material yang Bapak Ibu jadikan saat membuat model sederhana. Di sini contohnya saya menggunakan tugas 1. Tugas 1, open blend. Lalu di sini terdapat 4 kursi dan 1 meja. 4 kursi dan 1 meja ini yang akan saya upload.
Pertama, terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu mengupload, pastikan dulu file di external data di automatically pack into .blend ini Bapak Ibu centang. Dikarenakan jika tidak Bapak Ibu centang, nanti pada saat Bapak Ibu mengupload ke Sketchfab, material-material yang akan digunakan ini tidak akan terlihat. Sebelumnya jika sudah dicentang automatically pack into .blend, lalu Bapak Ibu bisa men-save-nya ulang. Jika sebelumnya belum dicentang, Bapak Ibu bisa melakukannya kembali, lalu dicentang automatically-nya, lalu di-save as ataupun di-save. Di-save pun tidak apa-apa. Jika telah di-save, Bapak Ibu bisa masuk ke Sketchfab di sketchfab.com. Sebelumnya jika Bapak Ibu belum mempunyai akun di Sketchfab, Bapak Ibu dapat mendaftar terlebih dahulu di Sketchfab dengan cara mengklik tombol Sign Up. Pada saat Sign Up, Bapak Ibu dapat memilih metode untuk mendaftar, bisa menggunakan email ataupun media sosial seperti Facebook, Google+, ataupun Twitter. Sebelumnya Bapak Ibu, di pengalaman pada batch yang pertama, memang mudah saat mendaftar di Facebook, Google, ataupun Twitter. Tetapi yang membuat itu bermasalah adalah pada saat Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugas pertama, tetapi Bapak Ibu tidak menemukan tombol publish-nya. Itu dikarenakan pada saat Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu langsung dibawa masuk di halaman Sketchfab. Memang bisa saat telah masuk, kita bisa langsung mengupload tugas satu kita. Tetapi jika kita belum mengkonfirmasi email yang kita daftarkan, nanti pada saat kita mengclose halaman Sketchfab-nya, kita akan disuruh mengaktifasi terlebih dahulu. Karena jika tidak, file nanti yang ingin kita share ataupun link yang ingin kita kumpulkan tidak terdapat tombol publish-nya. Sebelumnya untuk mengupload tugas memang bisa menggunakan format FBX, OBJ, AE, Blend, ataupun STL. Tapi kita untuk mempermudahnya kita gunakan format Blend saja. Cari file dari tugas pertama Bapak Ibu. Di sini saya akan mengupload tugas pertama. Lalu continue. Saat proses mengupload, Bapak Ibu dapat mengisi model name terserah Bapak Ibu seperti apa. Misalnya tugas 1, nama Bapak Ibu, lalu instansi Bapak Ibu, untuk mempermudah ataupun untuk mempermudah, dan deskripsi jika tidak diisi tidak apa-apa. Lalu untuk kategori Ibu Bapak dapat memilih salah satu di antara yang ini. Lalu pilih continue. Untuk proses upload tergantung dari koneksi kita Bapak Ibu. Jika koneksi kita lancar, insya Allah proses upload akan mudah. Lalu setelah tugas dari Bapak Ibu telah terupload, maka kita bisa melihat tugas kita yang telah kita upload dan memutar-mutarnya ataupun mengubah arahnya. Lalu untuk pengumpulan tugas kan yang dibutuhkan itu adalah link dari tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menekan tombol setting
yang berwarna kuning, lalu pilih publish. Lalu link yang ini yang akan Bapak Ibu semua kumpulkan nanti pada form di pengumpulan tugas. Jika pada saat Bapak Ibu mengklik tombol setting yang berwarna kuning ini dan tidak menemukan tombol publish, ataupun tombol share, itu masalahnya terdapat pada konfirmasi email yang belum Bapak Ibu lakukan. Karena jika Bapak Ibu belum melakukan konfirmasi email, maka Bapak Ibu tidak dapat menggunakan fitur publish, dan masalahnya Bapak Ibu tidak dapat mengumpulkan tugas. Tandanya jika Bapak Ibu belum mengkonfirmasi email selain dari tombol publish yang tidak ada, nanti terdapat di sini kotak dialog yang memberitahukan bahwa Bapak Ibu belum mengkonfirmasi dari email yang Bapak Ibu daftarkan. Selanjutnya kita beralih ke tugas 2. Di tugas 2 kami berikan tugas 2 kepada Ibu untuk membuat tutorial dari objek yang Bapak Ibu bikinkan ataupun pengenalan fitur dari Blender yang secara basic dengan menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Sebenarnya banyak aplikasi untuk merekam aktivitas desktop kita, tetapi kami menggunakan Screencast-O-Matic karena Screencast-O-Matic memiliki fitur free, walaupun fitur free tersebut hanya bisa merekam aktivitas desktop selama 15 menit. Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi Screencast-O-Matic di MOOC, yaitu di topik 10, di download aset video presentasi, lalu klik download Screencast-O-Matic. Nanti akan diarahkan ke Google Drive. Lalu jika muncul tampilan ini, Bapak Ibu bisa menekan tombol download yang biru di sini di tengah, ataupun tombol download yang ada di atas. Maka jika tombol download telah diklik, maka nanti akan terdownload file dari Screencast-O-Matic dengan nama SOM dari Siamolek. Lalu Bapak Ibu bisa menginstalnya di laptop Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, di sini kami menggunakan Screencast-O-Matic yang versi lama. Kenapa? Dikarenakan yang versi terbaru saat instalasi itu memerlukan koneksi internet. Tetapi jika di rumah Bapak Ibu memiliki koneksi internet, Bapak Ibu bisa menggunakan Screencast-O-Matic yang versi terbaru. Tetapi jika tidak, Bapak Ibu bisa menggunakan Screencast-O-Matic yang telah disediakan oleh Siamolek di MOOC, di topik 10 pada pengumpulan tugas. Setelah berhasil, maka keluar tampilan seperti ini. Dikarenakan kita hanya menggunakan yang versi free, use free version. Di sini saya akan mereview untuk fungsi-fungsi dari SOM itu sendiri dan bagaimana cara untuk pembuatan tugas 2 nanti. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Screencast-O-Matic-nya lagi jalan. Akan saya buka kembali.
Ini merupakan tampilan awal dari screencast Omantik. Sebelumnya saya full screenkan terlebih dahulu. Dikarenakan itu, ini merupakan tampilan awal. Arti dari titik-titik garis putus-putus ini merupakan area yang akan direkam oleh aplikasi SOM itu sendiri. Untuk menggesernya, Bapak Ibu dapat ke area tengah dan lalu menggesernya. Tapi di sini kita akan menggunakan area full screen. Caranya Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini dan lalu pilih full screen agar SOM merekam aktivitas desktop kita secara full screen. Lalu perhatikan juga untuk mikrofon, pilih mikrofon yang Bapak Ibu gunakan ataupun headset yang Bapak Ibu gunakan. Di sini karena saya menggunakan mikrofon yang lain, maka saya akan memilih mikrofon saya. Lalu ini untuk volume dari mikrofonnya yang tidak perlu. Lalu jangan lupa untuk mengaktifkan cam. Mengaktifkan camnya. Kenapa saya menyarankan untuk mengaktifkan camnya? Agar pada saat pemeriksaan nanti kami tahu bahwa video yang Bapak Ibu yang kumpulkan itu merupakan video yang Bapak Ibu buat, karena bakal tampak di sudut kiri ini nanti wajah Bapak Ibu. Tetapi jika memang terkendala oleh alat seperti webcam yang tidak ada ataupun Bapak Ibu yang menggunakan komputer yang tidak dilengkapi webcam, kami tidak apa-apa jika tidak menggunakan webcam. Tapi sangat disarankan untuk Bapak Ibu menggunakan webcam. Nanti Bapak Ibu dapat menaruhnya di sudut saja agar tidak terlalu mengganggu. Nanti pada saat di start, tampilan webcam ini akan hilang secara sendiri. Lalu Bapak Ibu bisa merekam dengan cara menekan tombol record yang di sini, atau di sini ada tombol pilihan untuk merekam ataupun mempause, bisa menekan tombol Alt P secara bersamaan. Kita tekan tombol rekam. Di sini bermasalah dengan webcam saya karena webcam saya lagi dipakai pada saat Vicon. Nah, untuk tugas 2, Bapak Ibu bisa menjelaskan proses dari pertama Bapak Ibu membuka Blender, ataupun menjelaskan bagaimana Bapak Ibu membuat objek ataupun simple objek yang Bapak Ibu kumpulkan. Di antaranya ya proses move, proses extrude, ataupun sampai proses material. Intinya Bapak Ibu menjelaskan hal-hal mendasar yang telah diajarkan di MOC. Dari proses move ataupun rotasi dan masuk ke edit mode atau ke pemberian material dan banyak lagi. Tetapi saya sarankan saat Bapak Ibu membuat tugas 2, Bapak Ibu memiliki timer ataupun pengingat waktu, karena SOM versi yang free itu hanya mengizinkan kita menggunakannya hanya 15 menit. Jika kira-kira Bapak Ibu telah selesai merekam ataupun membuat tugas 2, Bapak Ibu bisa langsung menekan tombol Alt P untuk mempost video kita. Di sini merupakan hasil dari video yang telah kita rekam, yaitu 1 menit 38 detik. Lalu setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengklik tombol down.
Pada saat tampilan ini, Bapak Ibu bisa melihat, mempreview terlebih dahulu hasil dari rekaman Bapak Ibu. Apakah sudah bagus ataupun tidak. Seperti yang saya previewnya, jika bagi Bapak Ibu di video untuk tugas 2 terlalu kurang bagus, Bapak Ibu bisa mengulangnya dengan cara menekan tombol back. Tetapi jika Bapak Ibu rasa sudah bagus, Bapak Ibu bisa mempublishnya ke dalam bentuk video file. Di sini terdapat 3 pilihan untuk mempublish video dari SOM. Pertama, bisa ke akun SOM itu sendiri, ataupun maaf Bapak Ibu, saya maaf Bapak Ibu, tenggorokan saya lagi tidak enak. Di sini terdapat pilihan, bisa juga langsung dipublish ke YouTube ataupun publish ke dalam bentuk video. Saya sarankan publish saja ke dalam bentuk video, karena jika publishnya langsung ke YouTube, itu memerlukan koneksi internet yang stabil Bapak Ibu. Kita klik publish to video file. Lalu untuk ukuran, pilih ukuran full size. Maksud dari ukuran full size ini tergantung dari resolusi layar desktop Bapak Ibu semua. Karena layar desktop saya resolusinya 1366 kali 768, maka yang dipilih full size. Kita pilih saja HD size, yaitu ukuran 1280 kali 720. Lalu untuk tipe video, kita bisa pilih Windows Media AV. Windows Media. MP4. Maaf, MP4. Untuk note bisa Bapak Ibu tambahkan ataupun tidak. Caption juga. Option. Option di sini sudah terdapat pilihan. Bapak Ibu bisa mengaktifkan note ataupun bisa menonaktifkan mouse cursor ataupun mouse click. Mouse cursor maksudnya jika mouse cursor centangnya dihilangin, maka mouse cursor yang pada video tidak akan nampak. Tapi saya rasa ini tidak usah diganggu karena tidak terlalu berpengaruh. Langsung saja save video. Save video. Pada saat kita menekan tombol save video, maka kita akan diarahkan kemana kita akan menyimpan file video kita. Saya akan memilihnya di My Document saja. Saya kasih nama dengan tugas 2. Lalu tekan tombol save. Maka di sini merupakan proses dari render video kita. Di sini proses penyimpanan video 6%. Selagi menunggu proses penyimpanan video, pada saat membuat tugas 2, Bapak Ibu pasti disarankan untuk menggunakan screencast key, yaitu untuk melihat tombol-tombol apa saja yang digunakan. Sebelumnya, seperti yang dilakukan Mas Arif kemarin ataupun yang terdapat di laptop video Pak Alvan. Saya untuk mengaktifkannya, Bapak Ibu dapat memilih menu file, lalu pilih user preference, lalu pilih menu add-on. Lalu pada menu add-on cari di sini 3D view, lalu cari di sini screencast key. Jika screencast key tidak terdapat di Blender Ibu, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa downloadnya di grup. Di grup kan telah dibagikan oleh
Mas Arif link download dari screen case itu sendiri. Screen case saya cari dulu ke atas, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan link dari screen case-nya. Saya post ulang agar saya tidak susah mencarinya ke atas. Lalu klik saja link ini. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke web tempat mendownload dari screen case-nya. Setelah terbuka, lalu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik tombol download, lalu pilih download zip. Oh, ternyata saya telah mendownloadnya. Ini merupakan hasil dari tadi screen case KeyMaster. Lalu yang kita perlukan di sini hanya file dari space view 3D screen case K.P ini Bapak Ibu yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu bisa mengekstraknya terlebih dahulu dengan klik kanan lalu ekstrak file. Lalu klik OK, maka akan terdapat folder hasil dari ekstrakan B3D screen case K. Lagi, lalu hanya file ini yang kita perlukan. Untuk menginstalnya dalam Blender, Bapak Ibu bisa buka kembali Blendernya, lalu tekan klik menu file, lalu pilih user preference. Lalu pilih menu add-ons, langsung klik tombol install from file. Di install from file, cari di mana Bapak Ibu meletakkan filenya. Di sini saya pindahkan terlebih dahulu ke screen case-nya, ke dokumen agar mudah mencarinya dari Blender. Lalu kembali klik file, user preference, lalu install from file, lalu di sini space view 3D screen case P, lalu klik tombol install from file lagi. Maka screen case kita telah terinstall di 3D di Blender, tetapi ini merupakan tanda dari screen case kita belum aktif. Bapak Ibu bisa mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mencentang ya. Lalu setelah diaktifkan, Bapak Ibu bisa meng-close-nya. Lalu untuk menghidupkannya atau meng-on-kan screen case nya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol N, lalu cari pada bagian bawah. Di sini terdapat screen case, lalu start display. Maka screen case kita telah aktif. Bapak Ibu bisa melihat
hasil dari screen cascade, apa yang saya klik akan muncul di monitor. Apa yang saya klik tombol dari di keyboard, lalu jika saya mengklik di mouse juga akan muncul klik kiri, klik kanan, mouse wheel down, mouse wheel up, klik tengah, ataupun shift D. Shift D di sini tandanya, oh di sini tanda shift D, kalau enggak control D, kalau enggak LTD. Bapak bisa misal terlebih dahulu screen cascade-nya agar yang melihat video Bapak Ibu mengerti apa yang Bapak Ibu klikkan ataupun apa yang Bapak Ibu buat ataupun klik tombolnya saat Bapak Ibu menjelaskan pada tugas kedua. Lalu kita lihat terlebih dahulu, ternyata telah selesai. Untuk proses render dari sound ke video itu tergantung dari laptop Bapak Ibu dan durasi video yang Bapak Ibu buat. Karena jika durasinya sampai 15 menit pas, karena memang yang free itu hanya dibatasi sampai 15 menit, itu biasa saat merender ke video itu bisa membutuhkan waktu 1-2 jam. Itu pun tergantung dari laptop Bapak Ibu. Jika laptop Bapak Ibu spesifikasinya tinggi, dapat mempercepat proses dari rendernya. Jika telah selesai, kita bisa melihat hasilnya di folder. Di sini klik saja, maka dia akan mengarahkan di folder mana tugas itu disimpan. Di sini merupakan tugas 2 yang tadi telah saya rekam. Sini tugas 2-nya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ini merupakan hasil dari rekaman tadi. Di sini terdapat itunya. Lalu di sini terdapat kotak dari webcam yang nanti akan tampil muka Bapak Ibu. Tugas 2. Lalu untuk tugas 2 berbeda dari tugas 1, yang tugas 1 itu dikumpulkan di Sketchfab. Untuk tugas 2 Bapak Ibu cukup mengumpulkannya di YouTube. Cukup menguploadnya di YouTube. Lalu linknya bisa dikirim bersama dengan link tugas 1 dan dikumpulkan di form pengumpulan di MOOC. Untuk proses upload saya akan mereview sebentar. Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube. Lalu jangan lupa untuk login dulu akun YouTube Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu telah ada email Gmail, Bapak Ibu bisa menggunakan email Gmail tersebut untuk login di akun YouTube. Karena Gmail, YouTube, Google Plus itu merupakan satu kesatuan dari Google, yaitu satu email bisa menggunakan beberapa aplikasi. Setelah Bapak Ibu login di YouTube, Bapak Ibu bisa langsung menekan tombol upload yang berada di sebelah kiri dari ikonnya. Lalu klik tombol upload.
Lalu pilih file untuk diupload. Saya milih tugas tadi di dokumen. Nah, tugas 2. Open. Untuk proses upload, kecepatannya itu tergantung dari koneksi, masih dari koneksi Bapak Ibu. Dan dipengaruhi juga oleh seberapa besar video yang Bapak Ibu upload. Di sini dikarenakan video yang saya buat tadi barusan kan hanya 1 menit, jadi ukuran videonya hanya 8.000 KB ataupun 8 MB. Jadi maka proses uploadnya selesai. Di sini di tugas 2, untuk name-nya Bapak Ibu bisa menuliskan tugas 2, lalu nama Bapak Ibu, lalu instansi Bapak Ibu. Untuk deskripsi terserah Bapak Ibu mengisinya. Itu untuk tag bisa diisi, untuk tag bisa diisi ataupun tidak, terserah Bapak Ibu juga. Lalu jangan lupa satu hal lagi, saat sebelum mempublikasikannya, perhatikan di sini statusnya Bapak Ibu. Statusnya harus pilih public. Terkadang dari pengalaman yang kemarin ada para peserta yang statusnya di sini dibikin media pribadi ataupun tidak publik. Jika Bapak Ibu memilih ini 2, maka kami tidak bisa melihat video dari Bapak Ibu. Maka saya sarankan pilih statusnya publik agar bisa dilihat oleh kami. Setelah selesai, lalu klik publikasikan. Lalu ini merupakan link yang bisa dikumpulkan di MOC. Kita klik dulu. Link tugas YouTube. Untuk pengumpulan tugas dan untuk batas pengumpulan tugas itu kami berikan waktu sampai 5 Maret 2017. Jadi Bapak Ibu memiliki waktu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 hari. 10 hari untuk membuat tugas 1 dan tugas 2. Setelah tugas 1 dan tugas 2 selesai, Bapak Ibu baru bisa mengisi form pengumpulan tugas. Karena untuk form pengumpulan tugas itu hanya 1. Tugas 1 dan tugas 2 tugas 2 dan tugas 1-nya itu digabung. Jadi jangan lupa untuk mempublish-nya. Klik tombol publish ataupun share. Lalu di copy di sini. Lalu setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas 1 dan tugas 2, baru Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di form pengumpulan tugas. Yaitu sama juga masih di topik 10 di pengumpulan tugas, di form pengumpulan tugas. Ini merupakan form pengumpulan tugasnya, tapi untuk saat ini form pengumpulan tugas visualisasi 3D masih ditutup dan nanti akan kami buka. Esokan harinya akan kami buka. Untuk di form pengumpulan tugas itu yang dikumpulkan ataupun yang dikirim itu hanya nama lengkap,
kelompok Bapak Ibu, jangan lupa pilih kelompok 1. Dari pengalaman yang sebelumnya, banyak Bapak Ibu yang salah memilih kelompok. Jadi tidak terdaftar tugasnya pada kelompok yang sebenarnya dan berakibat pada tidak lulusnya Bapak Ibu dikarenakan tugas yang tidak dibuat. Jadi saya sarankan, ingat Bapak Ibu, kita berada di kelompok 1, bukan di kelompok 2. Maaf, kita berada di kelompok 1. Untuk nanti formnya yang akan diisi itu hanya nama lengkap, kelompok. Untuk kelompok pilih kelompok 1, lalu institusi. Untuk institusi pilih tulis institusi Bapak Ibu, lalu link tugas pertama ataupun link tugas Sketchfab. Bapak Ibu bisa mempastekannya nanti ada di kolomnya. Lalu yang kelima, link tugas 2 ataupun link tugas YouTube. Setelah semua lengkap, lalu bisa Bapak send, nanti akan terdapat balasan dari formnya sendiri jika Bapak Ibu sudah mengirimkan tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1. Sekian dari saya untuk review dari topik 10 pada sesi keempat. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arif. Jika ada yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab sekarang. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Mikul pematerinya untuk mengenai tugas 1 dan tugas 2. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan menuliskan nama di kolom chat yang sudah saya sebarkan di kolom chat. Ini dari pertama Ibu Ani Puji Lestari, Mas Mikul. Ini ada 2 pertanyaan. Untuk tugas 1 boleh sederhana saja, tidak seperti contoh simulasi gempa, Pak. Jadi tugas 1 itu apakah boleh yang sederhana saja, tidak sesuai dengan simulasi gempa yang ada di MOC? Begitu Mas. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apakah simulasi tugas yang pakai SOM boleh sama dengan tugas 1? Silakan dijawab Pak Nurul. Ya, terima kasih Mas Arif. Untuk Ibu Ani Puji Lestari, untuk pertanyaan pertama, tugas 1 tidak harus seperti contoh simulasi gempa, Ibu. Dikarenakan untuk yang simulasi gempa itu merupakan sudah dari lanjutan, bukan basic lagi Bapak Ibu. Bukan basic lagi Bu, karena di simulasi gempa itu sudah terdapat animasi dan pengerjaannya pun detail. Jadi Ibu bisa menggunakan model yang simpel yang sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu ampu. Tetapi saya sarankan jangan terlalu simpel kali Bu. Misalnya untuk pengalaman yang kemarin ada yang mengumpulkan hanya kubus, hanya kotak kubus, lalu ditempelkan material gambar Simolek. Udah, lalu dikumpul. Saya harap jangan seperti itu Bu. Jika simpel pun jangan terlalu simpel. Setidaknya Ibu membuat model yang di situ terdapat extrude, pemberian material, warna yang telah diajarkan pada saat pelatihan ini. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah simulasi tugas yang pakai SOM boleh sama dengan tugas 1? Boleh Bu, jika contohnya tugas 1 yang Ibu buat itu ikan. Kita kasih contoh lah, misalnya ikan. Jadi pada saat pembuat di tugas 1, Ibu membuat model ikan. Dan untuk di tugas 2-nya, Ibu menjelaskan kembali bagaimana cara Ibu membuat model ikan tersebut. Yang penggunaan extrude-nya, yang bagaimana penggunaan materialnya, itu diperbolehkan Bu. Saya rasa jawaban saya sekian. Apakah ada pertanyaan lagi, Sarif? Ya, baik. Terima kasih Pak Bilkul atas jawabannya, sangat bagus sekali. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kami persilakan menuliskan nama di kolom chat. Nanti saya akan panggil satu persatu. Silakan Bapak Ibu.
Atau bisa juga mengaktifkan mikrofon. Jadi bertanya melalui mikrofon. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, halo, dengan Ibu siapa? Halo, dengan Ibu siapa? Halo, selamat malam, dengan Ibu siapa? Halo? Ya, kemungkinan lost connection Pak Mikul. Baik, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan menuliskan nama di kolom chat. Nanti saya akan panggil satu persatu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai tugas 1, tugas 2, atau mereview kembali pembuatan simple model. Silakan Bapak Ibu. Untuk tugas 1 bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan mengenai tugas 1? Atau kesulitan mengenai tugas kedua? Bagaimana cara instalasi SOM? Atau bagaimana cara mengupload ke YouTube? Silakan Bapak Ibu jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Nanti akan dijawab oleh Pak Milkul. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Atau bisa menggunakan mikrofonnya diaktifkan kemudian bertanya melalui mikrofon. Atau bisa juga dengan share screen, nanti jika ada kesulitan maka bisa akan kami bantu. Silakan Bapak Ibu. Sebentar Pak, mungkin ada pertanyaan. Atau bisa direview kembali Pak Mikul mengenai tugas kedua. Review ulang maksudnya Mas Eka. Ya, bagaimana itu kan aplikasi SOM-nya itu kan kemungkinan Bapak Ibu belum paham sama sekali untuk fitur-fiturnya itu kan kemudian bisa direview kembali nanti kan biar lebih jelas begitu Pak Mikul. Ya baik Mas Eka. Saya akan mereview kembali untuk aplikasi SOM-nya. Setelah Bapak Ibu mendownloadnya di topik 10 di MOOC, pengumpulan tugas, itu merupakan Screencast-O-Matic versi yang lama. Bapak Ibu bisa menggunakan, lalu Bapak Ibu bisa menginstalnya. Untuk yang versi lama, saat proses penginstalan itu tidak menggunakan internet. Berbeda dengan versi yang terbaru, yang versi terbaru itu saat saat penginstalan itu harus laptop kita terkoneksi dengan internet. Di sini saya beritahukan, memang Bapak Ibu bisa mendownloadnya langsung, mencarinya di Google, tulis saja Screencast-O-Matic, maka Bapak Ibu akan diarahkan di webnya asli, dan versi yang Bapak Ibu download itu akan versi terbarunya. Maka untuk kendalanya, jika laptop kita tidak terkoneksi internet, maka proses instalasi itu akan sangat berjalan dengan lama. Untuk tampilan terbaru memang berbeda dengan tampilan yang versi lama.
bisa kita lihat perbedaannya jauh kali. Di sini untuk tool-toolnya berbeda dengan yang baru, tetapi itu sama saja. Mau Bapak menggunakan SOM versi yang lama yang telah disediakan Simolek ataupun menggunakan Screencast-O-Matic yang baru yang Bapak Ibu download di webnya. Saya akan menjelaskan mereview yang untuk versi yang lama. Di sini merupakan tombol untuk merekam. Untuk merekam aktivitas dari layar desktop kita bisa menekan tombol record yang berada di sudut kiri ataupun menekan kombinasi tombol keyboard yaitu Alt P untuk record ataupun pause. Lalu di sini merupakan, saya reset terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan dari deteksi untuk mikrofon kita. Saya sarankan saat tugas 2, Bapak Ibu menggunakan mikrofon agar suara Bapak Ibu terekam oleh Screencast-O-Matic-nya. Di sini Bapak Ibu dapat memilih, jika di sini terdapat 2 pilihan, Bapak Ibu pilih dari mikrofon yang Bapak Ibu gunakan. Dikarenakan saya menggunakan Sade Swapeng, maka yang saya pilih mikrofon ini. Lalu di sini untuk pengaturan volume, di sini bisa Bapak Ibu lihat volume saat saya berbicara, saat saya berhenti maka dia akan turun. Di sini merupakan pengaturan volumenya, bisa 100 ataupun 10. Kita bikin saja 100. Lalu oke. Lalu untuk layar, saya sarankan gunakan tipe full screen saja. Lalu untuk webcam, Bapak Ibu bisa memilih dari pilihan yang telah ada, tapi jangan pilih yang off Bapak Ibu. Jika memang webcam Bapak Ibu bisa, saya sarankan untuk mengaktifkan webcamnya. Saya memilih Cyberlink webcam, tetapi muka saya tidak nampak di sini, maka saya pilih HD webcam. HD webcam sepertinya juga tidak kelihatan. Jika tidak kelihatan sini, sepertinya webcam saya bentrok dengan Webex Bapak Ibu. Dikarenakan Webex juga menggunakan webcam, jadi SOM-nya tidak bisa menggunakan webcam juga. Ini merupakan untuk tombol webcam. Untuk tombol keluar, Bapak Ibu bisa menekan tombol X. Untuk merekam, Bapak Ibu bisa mengklik tombol Alt P ataupun klik tombol record yang sebelah kiri. Notifikasi ini merupakan jika pada saat merekam, tampilan dari webcam yang ini Bu yang berada di sudut kanan akan dihilangkan saat proses perekaman dilakukan. Maka klik saja tombol OK. Setelah klik tombol OK, hitungan mundur. Nah, lalu Bapak Ibu bisa melakukan rekaman. Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana saat proses membuat simple objek yang Bapak Ibu buat, ataupun menjelaskan dari saat pertama kali dibuka blendernya. Dan saya ingatkan saat merekam, Bapak Ibu harus mengingat waktu, karena versi SOM yang free itu hanya mengizinkan kita merekam untuk sekali perekaman itu hanya bisa menggunakan waktu 15 menit. Dan saya rasa 15 menit itu merupakan waktu yang panjang. Tetapi jika 15 menit itu tidak cukup bagi Bapak Ibu bisa melakukan rekaman 2 kali. Setelah rekaman pertama habis dan tiba-tiba SOM-nya berhenti sendiri dikarenakan sudah 15 menit waktu yang terpakai,
Lalu Bapak Ibu bisa klik tombol down. Pak Mikul, tidak ada suaranya Pak Mikul. Maaf, saya lanjutkan lagi. Jika Bapak Ibu rasa waktu 15 menit yang diberikan oleh SOM itu kurang, Bapak Ibu bisa membuat 2 video untuk tugas 2. Lalu ya sama saja seperti tugas untuk 1 video, ya dua tugasnya Bapak Ibu upload ke YouTube, lalu dua link tugasnya Bapak Ibu upload di form pengumpulan tugas untuk linknya. Itu tidak apa-apa. Saya rasa sekian reviewnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Arief jika ada pertanyaan. Makasih Pak Berkut atas reviewnya untuk mengenai instalasi SOM dan cara penggunaan SOM. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami persilakan menuliskan nama di kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofon atau bisa juga share screen untuk mengenai masalah kesulitan atau kendala. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi. Pak, tolong lagi cara save yang tiga apa ya tadi? Automatically pack into bin kah? Nah, itu fungsinya automatically pack into bin itu apa, Pak? Silakan Pak Mikul dijawab. Tidak ada suaranya Pak Mikul. Terima kasih Mas Arief. Pertanyaan dari Budiana Wahyuni ya Mas Arief. Untuk mengekspor sebelum melakukan penguploadan di Sketchfab ataupun pengumpulan tugas 1 di Sketchfab, Bapak Ibu harus mengklik automatically pack into blend, itu dicentang, lalu tekan tombol save kembali. Itu menunya ada di menu file, lalu external data, dan centang automatically pack into blend. Maksud dari automatically pack into blend ini, saat proses penyimpanan
saat proses menyimpan tugas satu kita ataupun tugas satu Bapak Ibu, maka secara otomatis Blender itu juga menyimpan material-material yang Bapak Ibu gunakan saat membuat objek di tugas satu. Misalnya seperti foto, gambar foto, ataupun gambar-gambar yang lain. Karena jika automatically pack into blend ini tidak dicentang, maka hasilnya akan seperti tampilan kitchen ini Bapak Ibu. Memang di awalnya tugas di kitchen ini pada saat di Blender sebelum saya upload Sketchfab itu terdapat material-materialnya seperti tekstur kayu dan tekstur dari pancinya, tapi dikarenakan tidak ada, saya letakkan dan lupa saya mencentang pack into blend-nya, automatically pack into blend-nya, maka tampilannya akan jadi seperti ini, jadi abu-abu. Materialnya tidak terikut saat proses penyimpanan. Jadi jika Bapak Ibu telat mencentangnya, Bapak Ibu bisa mencentangnya ulang, pilih menu file, lalu external data, lalu automatically pack into blend. Setelah dicentang, lalu klik saja tombol save ataupun tombol save as. Pilih jika Bapak Ibu merasa tidak yakin, Bapak Ibu bisa mengklik tombol save as, lalu memberi nama dari tugas satu Bapak Ibu dengan nama yang lain, misalnya revisi. Maka setelah di save, maka Blender akan secara otomatis juga menyimpan material-material yang Ibu gunakan saat membuat objek ke file blend-nya. Jadi pada saat di upload di Sketchfab, gambarnya, tekstur dari itunya akan nampak seperti dari kursi yang telah dibuat. Seperti kursi ini. Maka teksturnya akan nampak. Jadi saya ingatkan untuk teliti sebelum menyimpan, jangan lupa mencentang automatically pack into blend. Apakah jawaban saya sudah cukup, Ibu Diana? Sepertinya sudah cukup Pak Milkol. Ini kemarin soalnya sebentar. Kemarin soalnya ini Ibu siapa ini? Ibu Diana teksturnya tidak masuk di Sketchfab. Mungkin itu yang permasalahannya, solusinya mungkin automatic pack-nya itu di checklist ya Pak Milkol ya. Iya Mas Arif, jangan lupa untuk mencentang automatically pack into blend-nya agar tekstur-tekstur yang digunakan masuk juga di Sketchfab-nya. Oke, terima kasih Pak Milkol atas jawabannya, sangat bagus sekali. Mungkin bisa menambah bagi Bapak Ibu semua, jika nanti Bapak Ibu membuat sebuah model kemudian ada teksturnya, silakan sebelum di save silakan di automatic pack-nya dulu di checklist, setelah itu di save, nanti akan di-upload ke Sketchfab. Nah, akan kelihatan teksturnya. Begitu Mas Miko ya. Oke, silakan lanjutkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilakan menuliskan nama di kolom chat atau bisa juga mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu, atau juga bisa share screen jika ada kendala atau kesulitan Bapak Ibu. Jika silakan. Ini dari grup WA Pak Milkol. Apakah bisa cara download scan key-nya? Soalnya tadi ada banyak Bapak Ibu yang
kesulitan mengenai download screen-key, bisa dijelaskan Pak Milkul atau cuma review saja bagaimana downloadnya gitu? Tadi kan udah di-share tuh di grup. Nah, bisa dibuka kemudian bagaimana cara downloadnya, apakah yang dipilih saja itu silakan Pak Milkul. Oh, baik Mas Eka. Saya akan mereview ulang dari screen untuk mengaktifkan screen case-nya. Pertama saya dimulai dari downloadnya saja Pak Milkul. Iya, dimulai dari downloadnya. Oke, Pertama silakan. saya akan quit terlebih dahulu file Blender saya. Lalu saya buka kembali. Di sini merupakan aplikasi Blender saya. Pertama saya lihat dulu untuk add-on dari 3D view-nya di screen case-nya. Oh, dikarenakan sudah ada. Jadi saya ulang terlebih dahulu. Untuk mendownloadnya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol yang telah dibagikan, yaitu yang ini di github.com. Lalu setelah dibawa ke tampilan seperti ini, Bapak Ibu klik tombol clone atau download, lalu pilih download zip. Saat download zip, lalu klik, dikarenakan tadi saya telah mendownloadnya, maka di sini terdapat yang ketiga. Ini merupakan yang ketiga kali saya downloadnya. Klik start download. Setelah selesai, lalu ke folder di mana screen case-nya telah di-download. Kalau di saya itu ada di folder download, lalu dikompres. Di sini ada folder B3D screen case master 3. Bapak Ibu bisa langsung klik kanan, lalu ekstrak file terlebih dahulu. Ekstrak file, lalu klik OK. Maka di sini bakal terdapat folder yang dari hasil ekstrakan kita. Masuk saja ke dalam. Nah, di sini terdapat 2 file dan 1 folder. Yang kita perlukan hanya space view 3D screen case k.py ini saja Bapak Ibu. Setelah berhasil diekstrak, Bapak Ibu bisa masuk ke Blender. Tapi sebelumnya, untuk mempermudah, Bapak Ibu kopikan saja dulu filenya ke dokumen agar mampu mempermudah pencariannya, Bapak Ibu. Lalu klik paste, copy and replace saja. Lalu buka file Blender Bapak Ibu, klik file, lalu pilih user preference, lalu pilih menu add-ons, dan klik tombol install from file. Install from file ini Bapak Ibu. Klik install from file, lalu cari di mana file kita disimpan. Tadi kita menyimpannya di dokumen. Untuk mempermudah, klik dokumen. Nah, di sini sudah terdapat file screen case-nya. Kita pilih, lalu klik tombol install from file lagi. Setelah dipilih, maka secara otomatis 3D view screen case-nya akan tampil di 3D view, di bagian 3D view. Atau di bagian AL, Bapak Ibu bisa mencarinya. Yang penting ada tulisan screen case key. Tapi untuk mempercepat, Bapak Ibu bisa mengklik 3D view. Di menu add-on selalu 3D view, lalu screen case key. Untuk mengaktifkannya, Bapak Ibu bisa mencentangnya terlebih dahulu.
Ini tandanya screen case key-nya bisa digunakan dan telah aktif. Lalu untuk menampilkan tampilannya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol N. Setelah mengklik tombol N, lalu scroll ke bawah, maka terdapat screen case key paling bawah. Lalu klik saja tombol Start Display. Maka screen case key kita telah aktif. Segitu saya rasa Mas Arif untuk pengaktifkan screen case key-nya dari mulai download. Saya kembalikan lagi ke Mas Arif. Ya, baik, terima kasih Pak Bekul atas reviewnya untuk mengulangi instalasi atau download screencast screencast key. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan menuliskan nama di kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofon. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Atau mungkin Pak Alvan ada tambahan materi lagi? Seperti ini kan Pak. Kalau menurut saya bisa cukup, bisa dioptimalkan pertanyaan jawab ya Mas Arif dan Mas Musawir. Oh begitu, oke. Untuk tanya jawab, karena ini mungkin materi Tikon terakhir, jadi kita optimalkan untuk berdiskusi. Silakan bagi Bapak Ibu ada kesulitan, bisa langsung berkonsultasi melalui Mas Arif bisa dan Mas Musawir. Apabila nanti ada yang agak susah, nanti bisa saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alvan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kesulitan mengenai pembuatan objek atau mengenai tugas 1, tugas 2, jika ada kesulitan silakan bertanya. Pak Mikul, ini dari Bu Diana Wahyuni lagi. Pak, tolong ajarkan lagi cara memberi tekstur. Baik Bu Diana, saya akan mengulangi bagaimana cara pemberian tekstur. Sebelumnya saya akan mencari terlebih dahulu file yang akan digunakan. Saya akan mencari materialnya terlebih dahulu. Lalu kita membuat objek sederhana. Pertama kita pilih di sini untuk viewportnya kita pilih tekstur.
langsung nampak dia yang cerahnya. Kita pilih pada bagian sisi yang cerah agar teksturnya nanti kelihatan. Lalu pilih edit mode. Setelah pilih edit mode, image editor. Untuk sebelah kanan kita pilih view image editor, lalu klik tombol open untuk mencari di mana tadi filenya, di folder download di C, berarti di C user download. Namanya apa tadi ya? Oh, image 21. Klik image lalu open image. Di sini merupakan telah terdapat tekstur yang akan kita gunakan. Lalu klik tombol A. Oh, maaf, salah. Ternyata harus diseleksi dulu. Saya salah melakukan langkah. Lalu pilih open kembali. Masuk ke folder download. Lalu pilih image. Open image. Lalu klik tombol U untuk unwrap. Apakah sudah nampak teksturnya? Masih belum nampak. Nampaknya saya salah langkah. Mas Arif, mohon dibantu untuk pembuatan teksturnya. Saya lupa ingatan. Saya lupa bagaimana cara pemberian teksturnya. Mohon Mas Arif dibantu. Oke, Pak Wilko akan saya bantu sebentar. Oke. Saya screen terlebih dahulu. Seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Saya gunakan yang menggunakan laptop terlebih dahulu saja. Oke. Saya share screen. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi kita membuat sebuah objek. Di sini saya akan membuat sebuah cube atau kubus. Oke. Kita geser di sini. Di pojok kanan di sini ada tambah plus. Kita geser ke sebelah kiri. Ada dua tampilan layar Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan View atau image editor.
Oke, di sini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di sini yang layar sebelah kiri ini kita buat namanya tekstur. Oke. Kemudian jangan lupa cahayanya didekatkan seperti ini. Nah, kemudian objek cube ini kita tap atau kita rubah menjadi edit mode seperti ini. Yang saya mengambil yang face depan yang saya mau edit. Kemudian saya pilih open Bapak Ibu. Klik open. Saya pilih misalkan ada di saya akan cari terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, saya ambil contoh ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya tekan O. Kemudian saya tekan unwrap. Ketika ini mau bisa dikecilkan, ini klik pilih pada titik pojok kanan atas kiri ini, klik kanan. Kemudian tahan, geser. Kita kemudian klik kiri Bapak Ibu. Nah, sama. Ya seperti ini, kita kanan tahan, kemudian klik kiri. Tahan, klik kanan tahan, kemudian terlepaskan dan klik kiri. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Tapi ketika dirender nanti belum muncul tampilan teksturnya. Kita coba. Nah, di sini belum tampilan teksturnya Bapak Ibu. Bagaimana cara menampilkan teksturnya? Ada di sini Bapak Ibu. Kita pilih yang di sebelah sini. Oke. Namanya material, gambar bola seperti ini, kita klik, dan kita pilih menu, kita tambahkan, klik tambah, klik new. Oke. Kita beri nama misalkan logo. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah kita memberi nama logo, jangan di aksen terlebih dahulu, tapi kita kembali ke icon yang namanya tekstur. Kita buat teksturnya terlebih dahulu, klik new. Di sini kita beri nama logo seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya new atau open. Jadi ketika tadi udah di sini udah open logo, tidak perlu open lagi atau new lagi. Jadi kita memilih yang history. Di sini ada historinya. Oke, kita pilih yang di sini sampai muncul tampilan begini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian kembali lagi di tekstur di material. Oke, di material klik, kemudian klik logo, kemudian di accent. Setelah itu dicoba render bagaimana. Ambil seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk pembuatan tekstur. Saya ulangi lagi. Saya buat yang logo di sini. Oke. Klik ini, jangan lupa kubusnya ini dibentuk dalam sebuah editor terlebih dahulu, oke? Setelah itu, Bapak Ibu, di sini kita rubah menjadi Youth Image Editor. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya pilih Open, oke? Di mana tempat file logo teksturnya disimpan. Oke, saya cari saja di sini. Sebentar. Oke, saya coba saya cari. Oke. Saya cari seperti ini. Kita open image. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi saya tekan U. Di sini saya tekan U. Tekan U. Kemudian pilih unwrap. Di sini ada banyak pilihan sesuka Bapak Ibu. Saya lebih suka yang namanya unwrap saja. Oke. Di sini klik. Dia sudah muncul di sisi kubus yang paling atas.
Oke. Tapi ketika di-render hasilnya kosong. Bagaimana cara menampilkan? Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita membuat dulu namanya material, Bapak Ibu. Oke, kita new terlebih dahulu. Misalkan namanya jamur. Nah, setelah itu pilih yang namanya tekstur. Kita buat teksturnya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita pilih new di sini. Nah, setelah itu di sini kasih namanya jamur. Oke. Setelah kasih jamur, di sini ada namanya new open. Jadi tidak perlu new atau open lagi Bapak Ibu. Kita pilih yang namanya history saja. Soalnya tadi kita sudah open yang terawal, nanti akan muncul di historinya tekstur. Kita pilih yang ini, logonya jamur ini, sampai muncul tampil seperti ini Bapak Ibu. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke material. Nah, setelah klik material, klik jamur, setelah itu klik assign. Setelah klik assign, nanti akan hasilnya ketika di render akan tampil seperti ini. Ini pencahayaannya terlalu gelap. Bagaimana cara untuk pencahayaan terlalu terang, agar terlihat terang, yang sudah saya sampaikan pada materi Vicon ketiga kemarin. Caranya bagaimana? Oke. Di sini Bapak Ibu. Di sini ada namanya Word. Oke, klik Word di sini. Nah, setelah klik Word, di sini ada namanya Environment Lighting. Di bawah di sini ada namanya Environment Lighting. Ini di checklist. Kemudian horizon color-nya ini dibuat warna putih. Jadi seperti ini. Kita terangkan. Oke. Setelah itu kita coba render. Render image-nya seperti ini. Nah, itulah cara pembuatan tekstur seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan ini sama saja kalau kita membuat sisinya ini diberi tekstur, sama saja seperti langkah pertama dan langkah kedua. Begitu dari Ibu Diana Wahyuni. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab dengan bagaimana Ibu Diana Wahyuni. Apakah bisa diterima jawaban saya atau kurang paham nanti bisa dijelaskan lagi. Begitu Ibu Diana. Ada Muhammad Aris Asofi. Aris Asofi. Pak Enak. Pak Mari. Pak Aris Asofi. Halo. Oke, langsung saja kembali lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Khairul Pak Milkul. Pak, bagaimana cara untuk membengkokkan silinder? Misal ingin membuat objek pipa. Jadi pipa seperti kayak pipa di kamar mandi itu ada kayak pelengkungan itu, bagaimana Pak Milkul? Ya, terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Untuk proses membuat pipa, pertama kita pilih objek silinder terlebih dahulu. Pilih view. Lalu saya duplikat, lalu saya ubah ukurannya. Maka akan terdapat dua buah silinder yang berbeda ukuran. Fungsi dari silinder yang kecil ini, saya akan menggunakannya untuk memotong silinder yang terlebih besar. Saya panjangkan terlebih dahulu. Klik S, lalu Z, ubah skalanya. Kira-kira sampai keluar dari dunia Bapak Ibu untuk membuat bolongannya.
Lalu kita pilih, ya karena kita yang ingin kita potong adalah silinder yang besar ini, maka kita seleksi silinder yang besar. Lalu pilih add modifier. Dia menu add modifier ada di menu kunci, ada di bagian menu dengan ikon kunci. Lalu klik edit modifier, lalu klik boolean, maka akan tampil modifier boolean. Untuk di objek, pilih objek yang ingin jadi pemotongnya, yaitu silinder pertama. Silinder pertama ini akan berfungsi sebagai pemotongnya. Setelah dipilih objeknya, lalu untuk operasi kita pilih difference. Setelah pilih difference, lalu klik apply. Setelah klik apply, untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu dapat menggesernya, maka hasilnya seperti pipa. Kita bisa mensmoothkannya agar terlihat smooth. Lalu untuk membengkokkannya, pertama kita panjangkan terlebih dahulu ya. Kita panjangkan terlebih dahulu SZ agar tampak seperti pipa. Lalu kita akan buat proses lengkungnya. Untuk membuat lengkungannya, kita bisa menggunakan fitur dari extrude, Bapak. Sebelumnya kita masuk dulu ke edit mode, lalu klik tombol A untuk menghilangkan seleksi, lalu seleksi bagian sisi atas. Pastikan bagian seleksi ini kita pilih face, lalu klik kanan, tekan tombol shift, lalu klik kanan. Maka kita bisa membuat bengkokannya. Kita tekan tombol E untuk extrude, lalu dikataskan, klik kiri, lalu tekan tombol R untuk rotasi. Kita rotasi sedikit, lalu extrude lagi, panjangkan, R, maaf, kita extrude, panjangkan, klik kiri, lalu rotasi, extrude, klik kiri, rotasi lagi, extrude lagi, extrude lagi. Untuk proses lengkungannya agar terlihat rapi, itu karya dari Bapak Ibu sendiri. Di sini saya akan mempercepat proses lengkungannya. Hanya memanfaatkan fitur extrude. Di extrude, panjangkan ke atas, lalu klik, dirotasi sedikit ke bawah, lalu extrude kembali, diklik lagi, rotasi. Rotasinya bebas, tidak menggunakan tombol pilihan dari X, Y, Z. Di sini kita menggunakan rotasi yang bebas, extrude lagi,
Extrude lagi, kita panjangkan. Oh, ternyata sudah mereng. Dari sini saja. Setelah selesai, lalu klik object mode. Kira-kira seperti ini, Pak, untuk membengkokkan objek dengan memanfaatkan fitur extrude. Dan untuk membuat pipa seperti ini juga. Saya kembalikan lagi ke Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Mikul atas materi jawabannya. Jadi intinya kalau membuat pipa itu kita membuat sebuah sumber terlebih dahulu, kemudian kita smooth, setelah itu kita menggunakan yang namanya extrude Pak ya, Pak Mikul ya. Iya Mas Arif. Kemudian kita rotasi, setelah itu kita panjangkan seperti itu ya. Iya Mas Arif. Ya begitu Pak Ahmad Khairul Anam. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Mikul tadi atas pertanyaan Pak Ahmad bisa dipahami dan bisa dikembangkan untuk membuat pipa atau membuat sebuah lengkungan. Ya begitu, Bapak Ibu, masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan jika ada pertanyaan, kami persilakan menuliskan nama di kolom chat atau silakan mengaktifkan mikrofon terlebih dahulu. Bisa juga share screen Bapak Ibu. Misalkan jika ada kendala atau kesulitan mengenai pembuatan objek, nanti akan kami bantu. Begitu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya untuk Bapak Ibu, dikarenakan ini merupakan Vicon sesi keempat, saya harap Bapak Ibu bisa memanfaatkan sesi keempat ini secara optimal untuk bertanya apapun masalah Bapak Ibu saat melakukan pelatihan visualisasi 3D saat ini. Dimulai dari penginstalan 3D ataupun sampai pengumpulan tugas 2 dan tugas 1. Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan cara mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu, ataupun jika mikrofonnya lagi bermasalah, Bapak Ibu dapat menuliskannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Berhubung ini Vicon sesi terakhir, silakan jika ada pertanyaan atau kesulitan mengenai pembuatan tugas, silakan didiskusikan kepada kami, nanti akan kami bantu. Begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilakan menuliskan nama di kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofon terlebih dahulu, atau bisa juga share screen Bapak Ibu. Sebelum Vicon ditutup pada malam hari ini, 15 menit lagi. Silakan, masih ada waktu 15 menit lagi Bapak Ibu. Tugas pertama dan kedua, apa harus sama prosesnya? Untuk tugas itu terakhir tanggal 5 semua Pak Mikul ya? Iya Mas Arif. Untuk tugas kami tunggu sampai tanggal 5 Maret pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Karena kan jika lewat, form pengumpulan tugas sudah ditutup biasanya Mas Arif. Baik, jadi pengumpulan tugas diterima jika Bapak Ibu mengirimkan di form pengumpulan tugas di emosi, begitu Pak Miko ya? Iya Mas Arif. Oke, terima kasih Pak Miko.
Atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa menguasai pembuatan objek model atau sudah mengumpulkan tugas satu lagi kayaknya ini Pak Mikul ini. Sepertinya. Iya, sepertinya Bapak dan Ibu peserta sudah mengharapkan untuk latihan visualisasi 3D yang intermediate saya rasa. Oh, Mas Arif. yang level selanjutnya begitu Pak Mikul ya. Nah, Iya. iya Mas Arif. Karena saya lihat untuk yang basic Bapak Ibu sepertinya sudah Mahir paham gitu Pak. betul. Sudah mahir. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami persilakan. Waktu masih 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin Bapak Ibu sekarang ini masih mencoba membuat simple model ini kayaknya Pak Mikul. Nah, kita tunggu saja Mas Arif. Semoga tugas dari Bapak Ibu semua memuaskan. Alhamdulillah. Menggunakan informatif ya. Pemberitahuan untuk Bapak Ibu saat Vicon, saya harapkan untuk menggunakan nama asli Bapak Ibu agar mempermudah kami nanti dalam presensi kehadiran Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada yang menggunakan username-nya dengan menggunakan angka. Kami tidak tahu itu siapa, jadi mohon maaf bila daftar kehadiran Bapak Ibu yang menggunakan 578254064 tidak tercatat di presensi kehadiran Vicon sesi keempat malam ini. Ya. Untuk username 578254064 saya ulang lagi tidak terdaftar di absensi begitu Pak Mikul ya. Iya Mas Arif, dikarenakan di daftar peserta kita tidak ada yang menggunakan nama 578254064. Ya itu kemungkinan itu menggunakan nomor meetingnya sini kami itu. Nomor meeting di WebEx. Seperti itu kayaknya ini. Baik Bapak Ibu, waktu kurang lebih 10 menit lagi, Vicon malam ini sesi terakhir akan ditutup. Silakan jika ada pertanyaan, saya beri waktu 10 menit lagi.
Ada pertanyaan? Waktu masih 5 menit lagi. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan nama. Oke, kita tunggu 5 menit lagi, Pak Milkul. Jika tidak ada pertanyaan, maka Vicon sesi terakhir ini akan kami akhiri. Belum ada pertanyaan. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Milkul. Oke, saya akhiri saja begitu, Pak Milkul ya. Oh iya, Ya, oke. sebelumnya saya minta maaf pada Bapak Ibu dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya pada Vicon sesi keempat malam ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan ataupun tutur kata saya yang pada saat penyampaian materi di sesi keempat ataupun di sesi ketiga, 2 ataupun 1. Saya Milkul Musawwir Lubis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri Vicon sesi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Milkul. Sebelum Vicon ini ditutup, mungkin Pak Alvan ada tambahan atau sedikit kata-kata. Silakan Pak Alvan. Baik Mas Arif, Mas Musawir, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi Vicon kita pada malam hari ini. Untuk tambahan dari saya mungkin karena untuk sesi Vicon pada malam hari ini peserta yang bisa bergabung sekitar 25 peserta Bapak Ibu ya, dikurangi dari tim kita mungkin sekitar 21 atau 22
peserta yang bisa bergabung. Dari saya dimohon bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa hadir tapi nanti bisa mengikuti rekaman Vicon untuk sesi kita malam hari ini, silakan dioptimalkan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa Vicon, tetap dioptimalkan untuk bisa mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2, karena yang terpenting untuk kelulusannya adalah kita lihat dari tugas 1 dan tugas 2. Untuk tugas 1-nya Bapak Ibu tidak usah terlalu rumit, karena yang dicontohkan seperti ada simulasi gempa itu nanti output akhir, karena kita masih di level basic. Yang terpenting Bapak Ibu sudah bisa menggunakan extrude, scale, rotation, dan bisa membuat objek baru yang sudah memiliki material atau tekstur, dan bisa menguploadnya di Sketchfab, itu sudah cukup. Dan untuk tutorial step by step-nya, karena kita menggunakan SOM, Screencast O-Matic, dan itu maksimal 15 menit Bapak Ibu untuk memodelkan objeknya, mungkin overview saja. Jadi objek yang sudah dibuat di tugas 1 itu bisa di overview ulang di tugas pembuatan video untuk step by step-nya di YouTube, seperti itu. Dan kita dari tim mengucapkan terima kasih dan mengharapkan Bapak Ibu yang tidak bisa hadir juga semuanya mengumpulkan dan bisa lulus paling tidak, karena peserta yang sudah tergabung di WhatsApp itu sekitar 79 atau 80 kalau tidak salah, sekitar 80. Jadi sekitar total 75 bisa dioptimalkan untuk mengumpulkan tugas dan kami harapkan bisa lulus semuanya. Mungkin itu bagi Bapak Ibu sekalian. Jika nanti lulus, kita usahakan bagi peserta yang lulus di sesi pelatihan basic ini, kita lanjutkan ke pelatihan selanjutnya atau pelatihan intermediate. Jadi ada level bagaimana menganimasikan objek-objek yang sudah kita buat. Nanti akan ada di level intermediate yang akan kita laksanakan di bulan Maret bulan depan, di pertengahan Maret. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Vicon kita sampai Vicon keempat. Apabila ada salah-salah kata, saya juga mewakili tim mohon maaf dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan kita berharap semuanya bisa lulus bersama-sama. Mungkin itu Mas Arief bisa langsung ditutup untuk sesi Vicon pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Alvan atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, Vicon malam ini akan kita akhiri, dan kami atas nama tim Simolek 3D Perda 3D mengucapkan mohon maaf atas kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, saya Arif sebagai moderator, dan tadi pematerinya Mas Milkul, dan untuk host Pak Alvan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di pelatihan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.